teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya, bagaimana cara saya menjual sebuah jaket dari harga atau dengan harga nggak lebih dari $10, nggak lebih dari 100.000, dan saya menjualnya seharga $100. Kok bisa? Hal pertama yang teman-teman mesti pahami adalah orang-orang membeli karena emosi dan membenarkannya dengan logika. Teman-teman, boleh saya bertanya, saat ini teman-teman ingin membeli apa? Rumah? Mungkin mobil? Atau mungkin pakaian yang bagus? Atau gadget yang bagus? Nah, jika sudah teman-teman pikirkan, sekarang saya ingin bertanya, kenapa teman-teman ingin membeli benda tersebut? Kenapa teman-teman ingin membeli rumah? Kenapa teman-teman ingin membeli mobil? Kenapa teman-teman ingin membeli gadget yang baru? Atau pakaian yang bagus? Atau hal apa aja itu? Ada alasannya dong. Mungkin karena saya butuh rumah, atau mungkin udah punya rumah, mungkin untuk investasi, atau mungkin hal lainnya. Kenapa teman-teman ingin beli gadget? Kenapa teman-teman ingin beli HP padahal udah punya HP? Mungkin karena kalau aku punya HP ini saya akan terlihat wah. Atau mungkin kenapa teman-teman ingin beli baju padahal baju teman-teman udah numpuk seperti barang-barang di belakang saya. Tapi itu bukan baju-baju saya, itu adalah barang jualan saya, teman-teman. Oke. Sekarang teman-teman coba pikirkan kenapa teman-teman ingin membeli dan membeli. Mungkin karena Anda butuh, atau memang untuk sekedar koleksi, atau mungkin wah, kalau saya beli ini saya merasa wah, atau mengikuti tren masa kini. Kenapa udah punya HP tapi ingin beli HP lagi? Mungkin karena entah karena udah rusak, atau memang untuk mengikuti zaman, biar nggak apa ya, nggak kayak gue kuper gitu, kurang pergaulan, atau mungkin hal-hal lainnya. Silakan teman-teman pikirkan sejenak. Bagaimana teman-teman? Sudah menemukan alasan mengapa teman-teman ingin membeli produk atau benda tersebut atau hal tersebut? Mungkin kita lebih mengkajinya jauh lebih dalam lagi. Kenapa? Mungkin karena itu, mungkin itu karena keserakahan, atau mungkin karena kalau saya tidak membeli ini saya akan terlihat bodoh, atau mungkin Anda ingin menghemat uang atau ingin berinvestasi, saving money, atau mungkin ya cuma sekedar karena gue ada uang aja kayak gitu. Atau mungkin teman-teman membelinya karena teman-teman adalah orang yang baik, karena sifat kedermawan teman-teman. Misalnya saja begini, saya ke pasar, saya melihat seseorang, anggaplah nenek-nenek yang udah lusuh tapi masih masih berjualan di malam yang dingin. Kasihan, meskipun aku nggak butuh, meskipun ini bukan karena keserakahan atau aku nggak butuh atau lainnya, tapi saya tetap membelinya karena saya ingin menolong, kayak gitu. Mungkin itu adalah salah satu alasannya. Mungkin ada banyak ya teman-teman, di antara teman-teman yang jika saya membelinya ini akan membantu orang atau orang yang menjual itu kepada saya, membantunya sedikit, mungkin tidak terlalu banyak tapi cukup untuk membantunya. Kita beralih ke alasan berikutnya. Maaf ya jika ada yang tersinggung, tapi mungkin ada sebagian customer yang mengikuti tren masa kini. Wah, jika saya nggak punya misalnya baju ini, saya akan terlihat bodoh, atau saya malu jika saya tidak punya
benda ini, HP ini, gadget ini. Padahal masih punya, sebenarnya dia masih punya, masih bagus. Cuman ya, masa teman-teman gue punya semuanya HP-nya iPhone, terus gue cuma Xiaomi. Itu diri aku, teman-teman. Teman-teman, jika itu tadi adalah alasan-alasan teman-teman, itu berarti teman-teman membeli karena emosional dan membenarkannya dengan logika. Sekarang, teman-teman, kita balik. Bagaimana jika kita seorang penjual, kita yang memasarkan produk? Jika kita hanya membicarakan apa manfaatnya, ini bagus, semuanya aku rasa di market mau dimanapun semua akan mengatakan ini bagus, ini apalah, itulah, inilah. Betul tidak? Pentingnya memberikan sedikit emosional dalam menjual barang, teman-teman. Apa sih maksudnya? Jadi seperti ini, teman-teman. Seperti yang saya katakan dari awal pada permulaan tadi, saya menjual sebuah jaket atau sebuah item dengan harga nggak lebih dari 100.000, tapi saya bisa menjualnya dengan harga $100. Lah kok bisa? Saya juga heran kok bisa. Jadi kita perlu memberikan sedikit emosional dalam menawarkan barang. Bukan hanya berbicara tentang fiturnya yang bagus atau kualitasnya yang bagus atau bla 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 bla. Aku ingat pengalaman saya waktu saya ke Singapura 2 tahun yang lalu, pas tahun yang lalu ya, lupa aku teman-teman. Tahun lalu kalau nggak salah ya. Jadi ya karena aku emang nggak ada niat belanja ya, cuma pengen keliling-keliling aja sambil memantau keadaan. Nah, saya menemukan seorang penjual yang benar-benar tekniknya itu wah, bukan cuma teknik, dia benar-benar bisa menekan sisi emosionalku dan aku membenarkannya dengan logika. Lah kayak gimana? Gini ceritanya. Jadi aku sama Regina sama satu teman lagi yang dari Filipina, itu siapa sih namanya? Gue lupa namanya, tapi dia cantik. Jadi kami bertiga pergi ke sebuah market yang namanya Bugis gitu kan. Kalau gue sih emang kagak ada niat belanja ya, soalnya gue udah mau sebulan waktu itu. Jadi emang cuma nemenin mereka aja yang mau belanja-belanja. Terus jalan-jalan, gue cuma ya iseng-iseng aja, nanya-nanya aja, ini berapa ini, kayak gitu-gitu aja, iseng-iseng aja. Terus ada nih ya, ini kayak orang apa ya, dibilang Korea bukan, mirip Korea tapi Cina Korea atau Korea Cina ya, sekitar itulah. Terus kayak gini teman-teman, aku nanya sebuah jaket gitu kan, berapa ini, pakai bahasa sono lah. Aku nanya berapa ini, bahasa Inggris dengan logat Chinese seperti itu. Terus dia bilang berapa ya, dia bilang kemarin tuh $30 apa berapa ya. Terus gue bilang oh makasih. Terus gue mau pulang kan, gue langsung mau belok kiri, bukan mau pulang, mau next shop gitu, mau ke toko sebelah. Terus dia bilang tunggu, ada apa, kenapa? Aku bilang ya aku cuma mau lihat-lihat aja, I will be get back to you, ntar ya, sabar ya, itu kan lagu-lagu lama itu, tunggu sebentar, mau lihat-lihat dulu yang lain. Dia stop, dia menghentikan saya dengan ramahnya. Dia berkata, coba dulu sini, coba kamu pakai dulu. Wah, ya udahlah, tolong aku dah pakai ini ya, coba kamu pakai dulu. Aduh udah kayak gini ya udahlah ya kan. Jadi aku coba pakai, di tuntunnya aku ke depan cermin. Kebetulan jadi tokonya seperti ini, jadi di samping-sampingnya itu ada cermin-cermin gitu teman-teman. Pas udah dipakai, wow, dia muji gitu teman-teman. Dia benar-benar menyerang emosional aku dah. Terus aku bilang apa? Dia bilang, wow,
kamu tampak berbeda, kamu terlihat sangat seksi lah apalah. Dalam hati gue, seksi dari mana? Kayaknya orang ini berlebihan dalam hati gue kan. Terus teman-teman gue, iya beb, bagus beb, aduh kurang asem. Dalam hati gue kayak gitu, tapi gue masih terus gue bilang, iya sih, cuman $30 apa berapa gitu dia bilang kan. Terus dia tahu kalau kayaknya aku tuh emang nggak pengen beli gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, ini loh yang lagi laris di drama-drama Korea gitu. Kebetulan gue suka Korea. Dari mana dia tahu kalau gue suka Korea? Jadi dia benar-benar menyerang sisi emosionalku, terus aku benarkan dengan logika. Aku bilang, wah itu juga ya, kayaknya gue nggak punya, dalam hati gue kayaknya gue nggak punya nih jaket kayak gini nih. Wah, kayak Korea nih, meskipun muka Indonesia tapi ya nggak apa-apa lah, gaya Korea dikit ya kan. Terus dia bilang, ini loh yang sekarang yang lagi tren dipakai sama artis-artis Korea. Kalau kamu aku kasih deh special price. Waduh, gue langsung jatuh teman-teman. Kalah gue 100% kalah. Biasanya gue kalau adu argumen atau maksudnya kalau aku nggak terlalu penting gitu, gue nggak akan beli gitu ya. Lihat aja baju gue itu aja. Jadi gue nggak terlalu ini, tapi dia benar-benar menyerang sisi emosionalku sehingga aku benarkan dengan logika, dan akhirnya terjadilah kesepakatan jual beli. Teman-teman, di sini saya bisa menekankan saya membeli karena emosional dan saya membenarkannya dengan logika. Ketika ibu tadi katanya tolonglah pakai ini, habis itu udah dipakai, setelah dipakai gimana perasaanmu, udah ini ya kamu suka kayak Korea, udah kayak Korea ini, aduh langsung udah gue kayaknya sisi sisi fans, sebagai fans Korea saya juga pengen dong punya baju yang mirip-mirip lah, walaupun muka kayak gini ya pengen ada sedikit sentuhan Korea lah. Tapi teman-teman, di sini saya bisa bilang ibu ini benar-benar menyentuh bagian emosional saya, dan saya membenarkannya dengan logika. Udah berapa kali sih aku katakan, pokoknya seperti itulah. Karena apa ya, saya masih kebayang-bayang aja pada waktu itu. Gimana ya, saya tahu saya ini bukan orang Korea, tapi saya merasa seperti orang Korea, seperti artis Korea, meskipun sangat jauh berbeda. Tapi ya perasaan saya senang aja, happy. Makanya ibu itu berhasil, 100% berhasil. Teman-teman, so rahasia pertama jika teman-teman ingin menjual apa aja, di mana aja, dan kapan aja, yaitu Anda harus pahami bahwa kesannya orang-orang membeli dengan emosional dan membenarkannya dengan logika. Jadi teman-teman, jangan hanya membicarakan tentang produk Anda yang bagus, tentang servis Anda yang bagus, atau teknik Anda yang bagus, tapi teman-teman juga mesti paham bagaimana cara menyentuh atau menggerakkan hati seseorang, emosional seseorang. Karena seseorang itu membeli berdasarkan emosional dan akan membenarkannya dengan logika. Poin kedua adalah teman-teman harus pahami bahwasannya orang-orang atau customer itu membeli suatu produk untuk memecahkan masalah dia. Contohnya saja, kulitku berjerawat. Jadi permasalahannya saya ingin memecahkan bagaimana cara menghilangkan jerawat. Jadi saya akan membeli produk apa yang sekiranya cocok dengan permasalahan saya ini. So guys, di poin kedua ini teman-teman harus benar-benar memahami seberapa dalam atau seberapa
paham Anda jalan keluar dari permasalahan yang orang-orang hadapi. Misalnya saja, apalagi ya, selain skincare, misalnya aja rambut. Nah, ini rambut saya ini rontok. Seberapa paham teman-teman cara mengatasi permasalahan saya ini? Apa ya biasanya kalau rambut rontok? Ya dikasih apa kayak gitu? Mungkin shampoo-nya apa, atau pakai conditioner, atau pakai serum, atau bla bla bla. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami seberapa dalam permasalahan saya dan bagaimana cara keluar dari masalah itu dengan produk yang teman-teman tawarkan. Dan yang terakhir adalah orang membeli karena stories, karena cerita teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti tadi yang di awal yang aku katakan, saya menjual jaket yang modalnya nggak lebih dari 100.000 menjadi 1 juta atau $100, karena saya memberikan sedikit cerita di dalamnya. Saya bilang seperti ini. Karena kenapa? Pertama dulu ya, maksudnya gini loh teman-teman. Kenapa sih orang-orang mau beli jaket itu $100, padahal di aplikasi online itu juga banyak kok jaket-jaket yang harganya di bawah $100 dan kualitasnya tentu saja bagus ya. Terus maksud saya banyak saingan lah. Terus kenapa dia mau membeli jaket yang saya tawarkan? Kenapa dia mau membeli produk saya lebih menonjol daripada yang lainnya? Ada apa? Saya menambahkan sedikit cerita. Saya bilang seperti ini. Tuan, jaket ini kualitasnya bukan hanya kualitasnya, tapi juga jaket seperti ini lagi tren yang dipakai oleh artis-artis masa kini di Indonesia. Rata-rata artis memakai ini. Terus gue buka, ada fotonya si Dilan, gue kasih lihat kan, ini loh pakai jaket kayak gini. Gue bilang pokoknya artis-artis FTV itu rata-rata pakai produk ini. Wow. Dan akhirnya saya berhasil menjualnya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian berbagi pengalaman saya, bagaimana cara saya menjual jaket yang harganya nggak lebih dari $10 jadi $100. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bye-bye.